Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus kematian seorang ibu hamil dan bayinya usai ditolak RSUD Subang terus berlanjut. Dinas Kesehatan Subang sesalkan terjadinya peristiwa itu. Perhelatan kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan dimulai dari Gedung Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Jelang laga kontra lawan Persik Kediri, Persib Bandung fokus latihan dan tidak ingin menganggap enteng lawan. Seekor ular sanca yang memiliki panjang lebih dari 2 meter ditemukan dalam rumah sakit Kota Banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena berada di atap plafon. Ular sanca yang cukup besar dengan panjang mencapai 2 meter ditemukan warga di atas plafon rumah sakit di Kota Banjar. Pihak rumah sakit langsung melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan langsung dilakukan evakuasi. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan, sehingga warga setempat langsung turun membantu dan ular berhasil diturunkan. Itu tadi pasien sempat itu nggak berhamburan nggak itu keluar? Ya, sempat berhamburan dikarenakan si ular ada di atap ruang jenazah. Diduga ular naik dari sungai yang berada di belakang rumah sakit. Ular yang dievakuasi akan diserahkan ke komunitas pecinta ular untuk dirawat dan diamankan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Kita beralih ke informasi lain. Konvoi kendaraan kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan tahun 2023 disambut meriah ratusan pelajar dan masyarakat. Peristiwa bersejarah ini menjadikan Gedung Perundingan Linggarjati menjadi titik awal dimulainya kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan tahun 2023 di Jawa Barat. Kirap Merah Putih dan Silaturahmi Kebangsaan tahun 2023 di Kabupaten Kuningan disambut meriah oleh ratusan pelajar dan masyarakat Senin pagi. Antusiasme para pelajar dan masyarakat menyambut konvoi peserta kirap terlihat jelas saat peserta kirap melintasi Jalan Bandorasa menuju Gedung Perundingan Linggarjati. Tiba di Gedung Perundingan Linggarjati, anggota One Team Press Habib Lutfi bin Yahya bersama rombongan termasuk Forkompimda dan pejabat dari 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat melihat peninggalan sejarah yang ada di dalam Gedung Perundingan Linggarjati. Sementara kegiatan silaturahmi kebangsaan berlangsung di Auditorium Linggarjati. Bupati Kuningan menyampaikan terima kasih karena Kabupaten Kuningan dipercaya menjadi titik awal kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan tahun ini di Jawa Barat. Kita berharap ke depan kirap merah putih ini akan menjadi tradisi dalam rangka penguatan semangat kebangsaan kita guna mewujudkan menyongsong Indonesia emas yang akan kita songsong di tahun 2045 mendatang. Tentunya mana kirap merah putih ini tak lain adalah untuk semakin mempersatukan kita dalam bingkai negara yang indah. Sementara itu, Habib Lutfi bin Yahya dalam refleksi kebangsaannya menyampaikan bangsa Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan NKRI agar tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Para pejuang dan para leluhurnya, keteladanan di pundaknya akan menjadi cermin regenerasi yang menelurkan nasionalisme yang luar biasa, bukan nasionalisme yang buta terhadap sejarah. Fondamen yang paling kuat di dalam nasionalisme adalah kita mengerti sejarah, sehingga generasi kita akan tahu makna ketika kita mengucapkan Indonesia tanah air. Kita baru saja tadi bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia kepada di tanah air, tanah tumpah darah. Apakah ini seremonialnya? Usai memberikan tausiah, Habib Lutfi dan rombongan peserta kirap merah putih menuju kota Cirebon untuk melakukan kegiatan yang sama.
Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Sementara itu, ribuan peserta dari 8 kota kabupaten mengikuti kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan yang digelar di kota Cirebon pada Senin siang. Bendera sepanjang 500 meter diarak dari Balai Kota menuju Stadion Bima, diiringi musik dan pasukan penjaga tanah air. Kirap merah putih ini digelar untuk meneguhkan NKRI dan solidaritas menjaga keutuhan bangsa. Dilepas Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz, gelaran kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan dimulai dari Balai Kota Cirebon Senin siang. Ribuan peserta dari 8 kota dan kabupaten ini selanjutnya berjalan bersama sepanjang 5 km menuju Stadion Bima. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI Polri, pemerintahan, tokoh agama, hingga pelajar dan pelaku seni dari wilayah kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Subang, dan Kabupaten Karawang. Dalam kirap ini, bendera sepanjang 500 meter dibentangkan dan diarah ke sejumlah jalan protokol hingga menuju Stadion Bima. Lagu-lagu kebangsaan juga dimainkan pelajar mengiringi jalannya kirap bendera Indonesia tersebut. Ribuan warga yang menantikan kirap antusias menyaksikan jalannya acara kebangsaan ini. Kirap merah putih digelar untuk meneguhkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara bendera sepanjang 500 meter disimbolkan sebagai luas dan beragamnya Indonesia yang harus dijaga bersama oleh berbagai lapisan masyarakat. Hari ini dalam kirap ada petugas baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah mengusung bendera merah putih sepanjang 500 meter. Ini hanya menggambarkan bahwa perbatasan Indonesia begitu luas, ya. Jadi harus kita jaga demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua elemen baik dari unsur TNI, Polri, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kita punya komitmen yang sama untuk menjaga negara Indonesia ini tetap utuh. Melibatkan berapa kota kabupaten, Pak? Hari ini ada 8 kabupaten kota yang di dalam lingkup Korem 063 Sunan Gunung Jati. Selain menggelar kirap merah putih, acara juga diisi dengan tausiah kebangsaan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Diharapkan dengan acara ini, masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda bisa lebih menjaga keutuhan NKRI dan menjadi tonggak penjaga tanah air untuk masa yang akan datang. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Prestasi membanggakan diraih oleh 7 siswa SMK Negeri 1 Cimahi dengan menyabet sejumlah penghargaan dalam lomba karya ilmiah pada Selasa lalu. Bukan hanya piagam, mereka juga mendapatkan uang pembinaan dan golden ticket untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Inilah momen saat tim SMK Negeri 1 Cimahi menyabet gelar juara dalam lomba Skill Programmer Logic Controller atau PLC di Surabaya, Jawa Timur akhir pekan lalu. 7 orang siswa yang diutus sekolah dari jurusan Teknik Instrumentasi dan Otomasi Proses berhasil meraih gelar juara pertama dalam 2 kategori berbeda dan 1 gelar juara kedua. Mereka juga berhasil menyisihkan 100 peserta dari perwakilan SMK terbaik di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa meraih juara, yaitu untuk yang PLC dan untuk yang inovasi. Kita meraih juara 1 ada 2 macam, kemudian untuk yang satunya lagi kita meraih juara kedua. Untuk yang jurusan TOI, mereka ikut dalam kejuaraan atau membuat PLC. Kemudian untuk yang IOP itu lebih kepada bagaimana kita membuat inovasi-inovasi kedepannya seperti apa. Dalam kompetisi yang digelar oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya tersebut, para siswa SMK Negeri 1 Cimahi mempraktikkan gagasan karya ilmiah serta keterampilan mengolah sistem dan program pengendalian industri. Berbekal persiapan yang matang, siswa SMK Negeri 1 Cimahi mampu mengimplementasikan program sekaligus sistem pengendali terkomputerisasi untuk pembangkit listrik tenaga uap dan sektor industri lainnya. Yang pertama pasti deg-degan, kayak takut kenapa atau gimana gitu pada saat nanti di Surabaya, lebih jauh dari sekolah gitu. Dan memang untuk persiapan sendiri kita sudah lumayan lama, yaitu dari kurang lebih bulan November 2022, dan dari timeline sendiri itu memang cukup panjang untuk kegiatan inspeksi kerjanya. Peraih juara pertama juga mendapatkan golden ticket untuk kuliah di ITS Surabaya.
Bidang pemrograman sistem otomasi industri atau PLC saat ini memiliki peran penting dalam industri yang menggunakan teknologi maju. Sebab saat ini nyaris seluruh bidang industri dan juga instalasi pembangkit energi seperti PLTU telah sepenuhnya berjalan otomatis dengan kendali terprogram menggunakan sistem komputerisasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang laga kontra melawan Persik Kediri hari ini, tim Persib Bandung fokus latihan dan tidak ingin menganggap enteng lawannya. Sebelumnya, tim Maung Bandung sempat kecewa karena pertandingan ditunda saat akan melawan Persija pada tanggal 4 Maret lalu. Setelah pertandingan melawan Persija Jakarta 4 Maret lalu batal, para pemain Persib Bandung kembali melakukan latihan rutin di lapangan Siliwangi, Kota Bandung. Mereka bersiap menjamu lawannya Persik Kediri yang direncanakan digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor hari Rabu. Gelandang Persib Mark Klok menyatakan Persik Kediri merupakan tim yang harus diwaspadai. Apalagi pasukan Laskar Jayabaya ini berhasil menang dalam 3 laga terakhir yang dilakoni. Kemenangan bagi Persib Bandung dalam laga melawan Persik Kediri ini menjadi nilai penting bagi Persib untuk menjaga persaingan pada papan atas klasemen sementara Liga 1. Kita lihat ke depan untuk match lawan Kediri. Kediri sangat baik sekarang. Semua tahu kita mau main kemarin tanggal 4 lawan Persija tapi match ditunda. Semua kecewa dengan itu, tapi langsung kita harus fokus untuk next game. Dan sekarang kita siapkan baik untuk match lawan Kediri. Seberapa fokus tim ini untuk pertandingan selanjutnya? Terlepas dari hasil dari pertandingan yang lain, Mak. Semua game ada final, semua game sangat penting. Tidak apa-apa lawan siapa, tapi match by match ada 8 terakhir. Setiap match penting sekali. Dan sekarang Kediri ada final untuk kita harus fokus untuk menang. Apa kekuatan dari Persik Kediri sekarang? Tidak tahu, mereka kelihatan lebih baik dari sebelumnya, tapi saya belum analis mereka. Tapi kalau saya lihat hasil untuk match terakhir, mereka menang, mereka cetak banyak gol, sangat positif. Kita harus fokus. Oke. Persib Bandung saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 musim 2022-2023. Pasukan Maung Bandung telah mengumpulkan 52 poin dan tertinggal 10 poin dari PSM Makassar yang sudah meraih 62 poin sebagai pemimpin klasemen sementara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.